wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin karamin alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Istiqomah yang berbahagia. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas nikmatnya kita masih diberikan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk bisa beribadah, sholat dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan semoga bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada penduduk kita semua, yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat kita rindukan dan kita harapkan keberkahan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa digolongkan oleh Allah menjadi umatnya dan kita bisa mendapatkan keberkahan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ditemukan di dalam kitab Ibnu Katsir, Syarah Tafsir Ibnu Katsir, ada sebuah hadis yang diberikan oleh Imam Bazzar dari Anas bin Malik dengan jalan hadis marfu. Anas bin Malik mengatakan, arba'un minas syiqawi, ada 4 perkara, yang 4 perkara ini apabila ada salah satunya pada diri kita, maka kita digolongkan orang-orang yang celaka. Ada 4 sifat yang seandainya kita memiliki dari salah satu 4 sifat itu, maka kita digolongkan orang yang celaka. Apa? Yang pertama kata Anas, jumudul aini, orang yang keras matanya. Apa maksud matanya keras? Dalam konteks ini, mata yang keras adalah mata yang sulit untuk menangis meratapi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa diartikan jumudul aini adalah mata yang tidak pernah puas dengan memandang kesenangan dan keelokan dunia. Ia selalu mencari kesenangan, memanjakan matanya dengan pandangan-pandangan yang tidak boleh dipandang menurut pandangan agama. Padahal kita tahu Bapak Ibu, pandangan mata kita di dunia ini itu rata-rata pandangan menipu, Pak. Kita memandang eloknya harta dunia, padahal hakikatnya harta dunia itu hanya bisa kita rasakan paling tinggi, paling lama 125 tahun. Bahkan zaman sekarang tidak ada lagi manusia yang umumnya sampai segitu, Pak. Kita memandang pangkat dan jabatan yang tinggi selalu menunjukkan, padahal itu pandangan yang menipu. Sebab apa? Pangkat jabatan yang tinggi yang kita sandang merupakan amanah yang nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara pandangan yang benar selalu membuat kita ini merasa enggan. Contohnya apa? Ada anjuran dalam syariat Islam ini, sering-sering kita memandang Al-Quran, artinya kita membaca. Sering-sering kita memandang wajah para ulama, karena ada hadis, barang siapa yang memandang wajah ulama itu sama seperti memandang wajahku, kata Nabi. Tapi ya ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Kita memandang sesuatu yang merupakan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian terucap kata dari mulut kita, subhanallah, masya Allah. Pandangan yang seperti itu merupakan pandangan yang bisa mendapatkan pahala dengan wasilah pandangan mata kita. Namun kebanyakan tidak seperti itu. Pandangan mata kita selalu tertipu, memandang lawan jenis yang elok, yang cantik,
maka banyak mata kita ini tertipu dengan pandangan-pandangan dunia. Maka menyebabkan apa? Kalau pandangan mata selalu mengarah ke situ, akan menyebabkan sifat yang kedua akan muncul dalam diri kita. Apa itu? Wa qasyul qalbi, sifat yang kedua yang menyebabkan orang itu akan celaka adalah hatinya keras. Pandangan mata yang sering tidak kita kontrol akan menyebabkan hati kita keras. Kalau mata kita melihat orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu, kita tidak terenyuh hati kita. Orang-orang yang sedang mengalami bencana, orang yang sedang kesusahan, kita mandangnya tidak merasa kasihan, akan membuat hati kita ini jadi hati yang keras. Di mana hati yang keras itu adalah hati yang tidak bisa menerima kebenaran. Diberi nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Selalu ia berupaya mengejar kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini sampai ia lupa untuk mengejar kesenangan-kesenangan yang hakiki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, kerasnya hati. Maka seringlah kita berdoa, mudah-mudahan kita memiliki hati yang lembut. Di mana hati yang lembut? Hati yang selalu tersentuh dengan hal-hal yang sifatnya harus kita bantu. Kita mendengar nasihat, kita dengarkan betul, mata sampai menangis, mengalir air matanya, hati sampai bergetar. Mendengar Al-Quran dibaca, terngiang kita akan bagaimana janji dan ancaman Allah. Maka dua sifat seperti ini akan membuat kita menjadi hati yang lembut, dan itu ciri-ciri orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang ketiga apa? Wa qulul amali, panjang angan-angan. Tidak sadar umur kita udah berapa yang dipikir, wah aku nanti begini, tahun depan begini, tahun begini lagi. Yang dipandang dikejar urusan dunia. Setelah ini harus punya jabatan begini, harus begini terus. Sementara dunia semakin kita kejar, semakin kita akan tidak puas merasakannya. Maka tidak boleh dalam Islam ini turun amal, panjang angan-angan tidak boleh. Bahkan dalam ilmu tasawuf itu kalau kita panjang angan-angan tidak mampu membuktikannya, kita berdosa. Aku nantilah bulan depan insya Allah mau umroh. Angan-angannya begitu. Ternyata bulan depan dia mampu, namun tidak mau melaksanakannya, berdosa dia. Berarti dia sudah apa? Bisa dibilang keren sama Allah. Dia sama dengan ngasih janji-janji palsu pada dirinya sendiri. Maka hati-hati. Kemudian yang terakhir, yang menyebabkan kita kalau kita memiliki sifat ini kita jaga adalah wahir suminat dunia, terlalu rakus terhadap dunia. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, tidak ada manusia yang tidak butuh dengan dunia. Namun kalau tidak kita batasi, tidak akan ada kita puas untuk mengejar dunia. Maka kita harus memiliki trik. Kejarlah dunia, namun jangan lupa bahwa Allah menyuruh kita mengejar dunia agar bisa menjadikan bekal, agar kita bisa beribadah semakin baik, semakin khusyuk, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita harus mampu menggunakan dunia yang kita miliki sebagai sarana dan wasilah agar kita mampu menggapai menjadi orang-orang yang sukses, mendapatkan kesuksesan bukan cuma di dunia, namun juga kesuksesan nanti ketika kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan 4 perkara ini mari kita jaga betul, jangan sampai kita memiliki salah satu dari sifat-sifat tersebut. Justru sebaliknya, mudah-mudahan kita memiliki sifat yang kebalikan dari 4 sifat itu, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan menjadi manusia yang sukses hidup dalam dunia ini dan sukses nanti menghadapi hidup di akhirat nanti. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.